Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita mereview tentang pertanian, yaitu mengenai salah satu kendala, yaitu terjadinya kerontokan daun dan buah yang sebelumnya didahului dengan layu dan menguningnya daun. Ini kita analisa akibat dari curah hujan yang tinggi dan struktur bagian bawah bedengan yang pengairannya kurang bagus. Akibatnya kelembaban air cukup tinggi dan meningkatkan resiko tanah yang kurang bagus sehingga cukup asam dan munculnya berbagai kendala. Ini dia salah satu tanaman yang terkena layu dan rontok. Ini dia. Coba kita dekatkan. Nah, terlihat jelas. Buah-buah ini pada layu, dari yang sudah besar sampai yang masih kecil, bahkan bunga dan sekaligus daunnya. Setelah itu batangnya akan kisut seperti itu, dan lama kelamaan batang akan menguning seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu ada yang sangat menguning sekali, dan lama kelamaan akan tinggal buah yang menggantung dengan daun yang rontok semua, dan selanjutnya akan mati. Nah, itu sudah mati ya, satu batang itu mati, dan ini sudah tidak ada daunnya sama sekali. Begitu juga tanaman yang itu. Nah, ini pengalaman ya. Ini ternyata bulan ini curah hujannya sangat tinggi sekali, karena ini daerah pegunungan juga. Jadi curah hujan yang tinggi, cuaca yang dingin, kelembaban sangat tinggi, dan ditambah lagi pengalaman, ternyata ketika hujan sangat deras di bedengan sini ya, ini kurang miring, akibatnya banyak air yang menggenang, terutama di dalam sana, bedengan yang sana. Nanti kita jalan-jalan ke sana, ada yang masih menggenang, padahal hujannya sudah tadi malam ya. Karena struktur pembentukan tanahnya kurang miring untuk pengairannya. Lebih baik pada saat musim penghujan seperti ini, sebelum kita buat bedengan, jalurnya kita buat agak miring agar tanah itu posisi miring sehingga air itu langsung menghilang, jangan sampai menggenang. Atau bisa juga disiasati dengan bedengan yang cukup tinggi. Nah, ini kan sudah terjadi ya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan beberapa hal, dan ini sebagian terselamatkan ya. Ini yang tidak terselamatkan ini cukup banyak juga, tapi sebelah sana itu sudah bisa kita atasi. Nah, ini cukup banyak sekali. Ini ada mati daun seperti ini, kering, padahal itu daun muda ya. Ini buahnya juga seperti ini, tanamannya mati, kering sampai batang bawah. Dan apa yang kita lakukan ini, karena keasaman cukup tinggi, kita menetralkan dengan bantuan penetral keasaman tanah. Dan yang kita gunakan ini kalsium ya, kalsium dengan yang mudah kita larutkan.
Coba kita lihat merek kalsiumnya ataupun bagaimana caranya. Ini juga banyak yang sudah habis daunnya, ini layu. Nah, itu dia kalsium yang kita gunakan ya. Sebenarnya untuk kalsium ini banyak sekali kegunaannya, tidak hanya untuk mengontrol pH, tapi yang lain-lain juga ada. Ini dia mereknya Nutrisial. Kurang anu. Sak bedeng. Kurang dodi kan. Biasanya loro lho iki. Ayo ben rada ampuh toh. Nah, ini dia. Kita lihat dulu prosesnya. Ini tangki yang kita gunakan. Agar lebih cepat kita menggunakan tangki pengocorannya. Kita gunakan air bersih. Oh, mau sekali pakai. Nah, itu seperti itu bubuk kalsiumnya. Ini kalsium yang mudah larut ya, jadi mudah kita larutkan ke air dan diharapkan juga mudah terserap oleh tanaman. 2 genggam kita masukkan ke tangki 15 liter. 18, Mas. Oh, ini yang 18 ya. Oh iya, yang besar ini. Kalau yang kecil 15. Oh, ini yang anyar ya udah. Oh, ini yang baru aja beli nih, lupa saya. Yang kemarin sudah di museum kan. Kayak tak gue nyemprot anu ya. Kayak Gramaxon barang kayak gitu. Oh, ternyata ini spesialis sendiri-sendiri. Nah, iki gue iki. Nah, yang ini untuk kalsium dan pemupukan, sedangkan yang obat-obatan kita gunakan tangki yang lain. Nah, ini 18 liter. Nah, coba sekarang kita review dulu. Ini ya, kita review dulu mengenai ini ya. Walaupun sudah kita review di video yang lain, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti saya tuliskan link di bawah ya mengenai merek dari Nutrisial ini. Sudah pernah kita review. Tapi yang khusus untuk yang pencegahan ataupun antisipasi ataupun penanganan dari pH tanah, itu kita gunakan yang ini. Nah, ini kan ada mengurangi keasaman tanah di sekitar perakaran jika dioperasikan dengan cara dikocor. Nah, itu tadi kita gunakan pengocoran. Ini fungsinya untuk keasaman tanah ya, menetralkan. Banyak sekali fungsinya dari merek ini. Nah, untuk takarannya ini kita gunakan yang ini. Ini kan ada rontok buah dan bunga ya, akibat keasaman itu yang kurang bagus. Kita gunakan 3 gram per liter air. Jadi kan ini isinya itu 1 kilo. 1 kilo. Nah, 1 kilo. Ada 2 seperti ini dalamnya. Nah, ini 1, 2. Yang satu sudah dibuka itu tadi. Nah, untuk takarannya biasanya kalau kita gunakan ini kan 3 liter. Nah, oh 3 gram per liter maksud saya. Nah, ini 3 gram per liter. 3 gram per liter. Jadi tiap 1 liternya kita gunakan 3 gram seperti ini. Nah, 3 gram seperti ini. Ya, tinggal kita hitung saja. Misalnya itu tadi 18 liter, berarti 18 kali 3 liter. Atau jika kita gunakan yang biasanya yang 15 liter, itu 3 gram kali 3 gram kali 15 liter, jadi 45 gram. Kita timbang, ambil ini 15 gram, lalu kita masukkan ke campuran seperti tadi dan kita aduk. Di situ kita masukkan ke tangki dengan menggunakan air bersih ya. Ini kebetulan di samping ada air bersih. Nah, seperti itu. Kalau yang 18 liter tadi ya, kita kalikan 3 kali 18 liter. Nah, tadi kita menggunakan perkiraan ya, karena kebiasaan di sini ya.
Biasanya kalau satu tangki itu kita gunakan 2 genggam. Nah itu sekitar 50 gram pernah kita nimbang. 2 genggam tangan itu 50 gram. Maksud saya 50 gram. Itu jadi ya kebiasaan di sini satu tangki 2 genggam itu 2 genggam seperti itu. Itu kita gunakan kocar untuk keasaman tanah ini. Fungsinya cukup banyak ya yang merek Nutrisial ini. Nanti saya tuliskan linknya di bawah mengenai review khusus ini. Ada banyak sekali fungsinya ini. Kita kembali lagi ke pengocoran tadi. Setelah kita campur dengan dosis yang sesuai, lalu kita kocorkan. Nah ini maksud saya. Nah ini kemarin kita survei ya di sini pada saat hujan deras kita datang. Ternyata di sini menggenang. Nah itu dia masih ada genangan padahal ini hujannya tadi malam. Lalu kita buat parit lagi sini biar airnya itu mengalir keluar dari sini. Padahal ini dulu sudah kita perhitungkan ya. Nah itu banyak sekali airnya di sana. Ternyata masih aja menggenang walaupun sudah kita perhitungkan. Akibatnya keasaman cukup tinggi. Nah ini sini juga. Nah itu ada air menggenang lagi. Nah ini sini juga kita baguskan lagi paritnya agar airnya benar-benar bersih. Nah ini kemarin kita cangkul ya. Pada saat hujan deras kita ke sini lalu kita lihat, lalu kita ini cangkulannya cukup dalam sekali ya, cukup keras juga. Nah, lalu kita langsung buang airnya ke luar. Nah itu. Kalau yang sini ini lumayan ini kemarin tidak begitu parah ya genangannya. Nah ini kita lihat tidak ada air yang menggenang. Kalau yang sebelah sana ini kan ada air yang menggenang. Jadi di sini masih cukup bagus nih tanamannya. Nah, tidak seperti di video awal kita tadi kan banyak sekali yang sudah pada mati, bahkan pada menguning dan pada mati. Kalau yang ini masih cukup bagus karena di sini alhamdulillah yang sebelah sini pengairannya. Nah ini. Tahan ya. Nah, ini. Jenis juga mempengaruhi ya untuk curah hujan seperti ini. Kalau di sini bagusnya jenis yang ori itu lebih tahan. Kalau yang jenis burga curah hujan seperti ini, nah itu yang tadi itu burga tadi. Jadi iya ya. Ya. Kene ya nggon yo garing kok Yan. Ini ora? Oh sing kono. Ha iya. Wingi lak yo beda to. Nek sesuk aku mbok udan malas nek ori arep diwata. Oh ganti. Gak. Nah itu dia. Kita lakukan proses pengocoran. Kita tidak gunakan ini ya tembur ya ataupun kocor yang biasa, kita gunakan spray ini ya karena lebih cepat. Selain itu juga sekalian ini kita encerkan ataupun kita larutkan ya agar diharapkan mudah untuk diserap oleh tanaman. Terus iki aturane ra aku sak aqua gelas lho Mas. Nah ini aturannya sudah diperkirakan. Masalahnya kene oke banget Mas. Tak serut. Itu dia prosesnya. Kalau biasanya itu kita gunakan satu titik itu ya. Sendok mau sendoknya wani nek bisa aqua. Nah iya. Itu gegem e. Ben cepet nganu dong. Bereaksi. Yang cepat mari. Ah ya kenapa Bang? Kalsium itu ora kan apa toh nek
kimia kuwi nek akeh bahaya. Nah, kalsium ora ana bayane. Nah, ya mana nek kalsium ra apa dibalik kene. Aku mbok papat mau tak lebokke kene kabeh wani kok. Kalsium iki dhuwur. Nah, itu dia proses daripada pengocoran kalsium akibat dari keasaman yang cukup tinggi yang mengakibatkan menguningnya daun, merontroknya daun dan rontoknya buah, bunga hingga ada yang mengalami kematian tanaman. Ini salah satu metode pencegahan agar tidak merambat ke yang lain. Karena baru beberapa pohon walaupun sudah cukup parah ya, tapi diharapkan tidak merambat ke pohon-pohon yang lain untuk memaksimalkan hasil. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai berbagi pengalaman. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.